Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritila Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer tanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Informasi terkini dimuat oleh Klik Pendidikan pada Sabtu 1 Juni 2024 mengenai tenaga honorer sudah terjamin untuk diangkat jadi P3K tahun 2024. Namun, Menteri Pendagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dalam hal ini Menpan RB, kecuali 3 golongan ini. Bapak Ibu, terkait dengan hal ini, tentunya ada satu hal yang perlu kita pelajari. Dari apa yang telah diinformasikan ini, tentunya muncul beberapa pertanyaan. Yang manakah 3 golongan itu yang dikecualikan? Bapak Ibu simak informasi berikut sampai selesai, dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian, dan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Langsung pada informasinya. Pemerintah akan segera membuka seleksi calon aparatur sipil negara atau CASN untuk calon pegawai negeri sipil atau CPNS dan pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau P3K yang rencananya akan dilaksanakan mulai bulan Juni atau Juli 2024. Untuk pelaksanaan seleksi calon aparatur sipil negara atau CASN tahun 2024, rencananya akan dilaksanakan mulai bulan Juni atau Juli setelah instansi menerima surat keputusan Menteri Pendagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang penetapan kebutuhan formasi pegawai aparatur sipil negara, ujar Menteri Pendagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN RB Abdullah Azwar Anas saat konferensi pers mengenai pengadaan ASN tahun 2024 pada tanggal 3 Mei 2024, 1 bulan yang lalu. Jadi seleksi CPNS untuk fresh graduate dan lulusan sekolah kedinasan, sementara P3K dikhususkan untuk tenaga honorer saja. Artinya Bapak Ibu, untuk formasi umum P3K itu tidak ada di tahun 2024 tahun ini, kecuali untuk tenaga honorer. Pada seleksi tahun ini, pemerintah menjamin bahwa tenaga honorer yang ikut seleksi akan lulus. Nah, tentunya ini merupakan satu jaminan yang membuat Bapak Ibu honorer bersuka cita ya. Yang penting ikut tes, maka dijamin lulus. Soal tes itu ditegaskan hanyalah formalitas. Dan ditegaskan lagi bahwa 100% mereka dalam arti 100% honorer akan diterima, ujar Menteri Pendagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas. Namun perlu diingat satu hal bahwa tenaga honorer yang dimaksud adalah tenaga honorer yang telah terdata di data non-ASN BKN. Artinya telah terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara. Pemerintah hanya akan mengangkat tenaga honorer yang datanya resmi tercantum di dalam database BKN tambahnya. Menpan RB juga telah menetapkan bahwa ada 3 kategori tenaga honorer yang akan dihapus dari daftar seleksi P3K tahun 2024 tahun ini. Pertama, ini harus kita ketahui Bapak Ibu ya, dengan dihapusnya dari daftar seleksi, maka bisa dipastikan kesempatan untuk diangkat menjadi P3K tahun ini akan tertutup. Ketiga kategori tenaga honorer tersebut yaitu: pertama, tenaga honorer yang telah mencapai usia pensiun. Itu logis Bapak Ibu ya, karena memang
Ya, kalau misalnya direkrut sudah mendekati batas usia pensiun, berarti itu tidak bakal bisa. Karena proses rekrutmen mulai dari seleksi sampai pada penetapan pengumuman dan pengangkatan itu butuh proses juga. Yang akhirnya nanti membuat para honorer yang mencapai usia pensiun tersebut kecewa lantaran tidak bisa menikmati panjangnya masa waktu menjadi ASN P3K. Yang kedua, tenaga honorer yang melakukan pelanggaran disiplin. Namanya saja pelanggaran, artinya honorer tersebut tidak patuh terhadap peraturan dan tata tertib yang ada. Maka itu tidak perlu dipertahankan, maka dengan segera itu dihapus dari seleksi atau tidak bisa ikut seleksi. Yang ketiga, tenaga honorer yang tidak aktif bekerja selama 3 bulan atau lebih. Jika tidak termasuk dalam ketiga kategori tersebut, maka kesempatan untuk diangkat menjadi P3K terbuka lebar. Sesuai Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023, penataan tenaga honorer wajib diselesaikan paling lambat Desember 2024 di tahun ini. Dengan demikian Bapak Ibu, seluruh honorer menantikan jadwal tersebut sebagaimana telah disampaikan bahwa batas akhir penataan honorer atau batas akhir pengangkatan honorer itu yaitu Desember 2024 tahun ini juga. Jadi seleksi CSN tahun 2024 ini merupakan kesempatan emas bagi tenaga honorer di seluruh Indonesia untuk bisa terangkat menjadi ASN P3K. Semoga seleksi calon aparatur sipil negara atau seleksi CSN tahun 2024 terlaksana dengan lancar dan sesuai dengan rencana pelaksanaannya. Jadi bagi Bapak Ibu honorer, bersiap-siaplah melengkapi segala berkas, melengkapi segala dokumen yang dibutuhkan saat pendaftaran seleksi CSN 2024 dan satu harapan, yakini bahwa apa yang telah disampaikan oleh pemerintah melalui Menpan RB bahwa yang penting seluruh honorer ikut tes, maka ada jaminan 100% lulus. Karena tes yang disampaikan hanya sekedar formalitas, sama halnya yaitu pendaftaran ulang atau registrasi ulang untuk memastikan bahwa honorer tersebut masih ada dan masih aktif melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Demikian informasi tentang 3 tenaga honorer yang tidak akan diangkat menjadi P3K yang disampaikan dalam artikel ini. Semoga informasi yang disampaikan dalam informasi ini, dalam artikel ini, bermanfaat bagi seluruh Bapak Ibu honorer. Dengan demikian, bagi Bapak Ibu yang sudah menyaksikan informasi ini, jangan segan-segan sharekan kepada rekan yang lain, supaya mereka juga tidak ketinggalan informasi. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.